Assalamualaikum Sobat Ngerumpi. Masih di channel Ngerumpi TV, ngobrolin rumah impian, channel properti terasik di dunia. Waduh. Oke Sobat Ngerumpi, kali ini saya lagi ada di salah satu perumahan yang berlokasi di salah satu perumahan keren yang ada di Bandung. Bisa kita lihat dari gerbangnya, ini tuh dia gede ya, gede banget dan lebar pastinya. Cukup row jalan dua mobil berpapasan tanpa harus miringin mobilnya, ya kan? Nah, oke Sobat Ngerumpi, di sebelah kiri saya sudah ada ruko-ruko yang berjajar rapi seperti paskibra. Waduh, seperti paskibra. Dan di sebelah kanan saya ini udah ada taman-taman dari si perumahannya nih, dengan tanamannya yang cantik. Lebih cantik lagi kalau ditanamin bunga nih, apalagi bunga bang, ya. Oke Sobat Ngerumpi, perumahan ini berlokasi dengan fasilitasnya yang keren banget. Ada masjid pastinya, row jalan yang lebar, row jalannya juga udah pakai paving block. Kemudian ada jogging tracknya, ada taman bermain anaknya. Pokoknya top banget perumahan ini. Salah satu perumahan, bisa dibilang sih perumahan mewah yang ada di Bandung. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja review ke show unit ya. Ayo ikutin terus videonya. Sejuk banget di sini Sobat Ngerumpi. Perumahannya udah rapi, udah banyak ya di sini. Row jalannya lebar ya kan. Terus udah pakai paving block. Pokoknya tuh kalau perumahan-perumahan yang emang keren, dia tuh biasanya pakai paving block kayak gini nih. Nah, terus juga di perumahan ini tuh view-nya, view-nya guys, ada view gunung. Kemudian bukan gunung sih, bukit, lebih tepatnya tuh bukit, karena emang lokasi di perumahan ini tuh dia di area perbukitan. Ya, sekarang kita lihat jogging tracknya. Dan ini dia jogging tracknya. Lebar juga jogging tracknya. Bisa lari kalau hari Minggu atau weekend ya, Sobat Ngerumpi. Cakep banget tuh, udah ada taman bermain anaknya juga. Dan sejuk pastinya di sini. Jogging tracknya view-nya langsung ke bukit tadi yang saya sebutkan. Top. Ini dia rumahnya yang akan kita review. Rumahnya tinggi, rumah ini 2 lantai, dan akses menuju ke dalam rumahnya agak menanjak. Kemudian ini nanti dirapihin lagi, bisa buat taman-taman di depan rumah. Udah ada taman juga di atasnya. Kemudian rumah ini memiliki 2 akses masuk ke dalam rumah. Yang di belakang saya ini akses langsung menuju ke dapur, dan akses ke ruang utamanya pintu di sebelah kanan saya. Dan jendela-jendela yang ada di lantai 1 ini semuanya bisa dibuka tutup ya. Kemudian di atasnya lagi dia ada seperti topi-topi itu, topi-topi yang memiliki celah biar lebih cantik lagi. Di celah-celahnya itu bisa ditambahin dengan LED stripe. Jadi kalau malam itu terlihat suasana romantisnya di rumah ini. Romantis ya, bukan rokok makan gratis gitu. Oke Sobat Ngerumpi. Nah, di atasnya sudah ada 2 balkon. Ya, udah ada 2 balkon. Nanti kita lihat akses dari mana aja yang menuju ke balkon yang cantik ini. Carportnya juga luas ya, Sobat Ngerumpi. Kemudian di carportnya udah ada keran, udah ada drainasenya. Dan di belakang saya ini akses langsung menuju ke dapur. Tapi kita masuk lewat
pintu utamanya ya. Ayo ikuti terus videonya. Naik beberapa anak tangga, kemudian kita langsung disambut dengan pilar rumah yang cantik ya, yang dikasih apa namanya ini, kayak tali air gitu di sekelilingnya dari atas dan sampai terus ke bawah. Kemudian untuk keselamatan keluarga kita, jangan lupa nih Sobat Ngerumpi ditambahin pagar-pagar di sekeliling terasnya ya kan, karena keselamatan itu nomor 1 Sobat Ngerumpi. Jangan lupa juga untuk warga di Indonesia tuh rumah dengan kanopi itu wajib ya, ditambahin lagi nanti dengan kanopinya. Sebelum kita masuk ke dalam, ini kita lihat dulu nih tamannya lega juga nih, tamannya lega, bisa ditambahin dengan tanaman-tanaman yang Sobat Ngerumpi suka. Ini kemudian di sini dia udah ada jendelanya dan ada ventilasi yang cukup juga kan. Bisa kita lihat gitu. Nih ya. Lega banget Sobat Ngerumpi, ini taman depannya. Di belakang juga nanti ada taman lagi. Tapi sabar. Kita masuk dulu ke dalam rumahnya. Oke, yuk. Ini dia di terasnya juga udah pakai downlight lampunya. Assalamualaikum. Ini temboknya tuh bersih gitu. Dia tuh apa namanya, acian dan catnya tuh bersih Sobat Ngerumpi. Jadi pas masuk ke dalam rumahnya tuh kayak wah gitu. Ini rumah tuh kayaknya tuh rapi, bersih. Udah gitu juga catnya dia nggak putih banget, dia putih tapi agak kegelapan gitu. Jadi kalau misalnya ada noda seperti apa cipratan-cipratan tuh nggak terlalu terlihat. Udah ada akses langsung ke lantai 2-nya. Nanti kita lihat di belakang saya nih dapur. Jadi pas kita masuk itu mata kita tuh langsung tertuju ke si dapur ini. Ya, karena rumah ini masih baru, jadi kitchen setnya belum dipasang ya, Sobat Ngerumpi. Nah di dapurnya dia udah apa namanya ini, di dindingnya udah pakai keramik yang keren. Kemudian di bagian dari si kitchennya ini pakai keramik berwarna abu-abu muda gitu, serasi dengan keramik yang ada di temboknya. Dan di sebelah kiri tadi akses yang dari depan menuju ke kan bisa langsung keluar, yang menuju ke langsung dapur ya Sobat Ngerumpi. Tutup lagi, malu. Sebelum kita ke atas, di lantai 1 ini ada taman. Tamannya nih keren banget. Kita langsung masuk ke tamannya. Area garden. Goks guys. Ini tamannya sih gede banget sih nih. Ya buat ukuran taman di rumah minimalis, ini tuh gede. Bisa dimanfaatin buat jacuzzi gitu. Kolam renang kecil, bisa sih kolam renang gede juga ukuran berapa nih? Ukuran 2x3 juga bisa ini sebenarnya. Atau kalau emang Sobat Ngerumpi kurang suka berenang, bisa juga buat taman dengan tanaman-tanaman yang disukai Sobat Ngerumpi. Kemudian ada akses tangga langsung menuju ke area servisnya. Ya, kalau ngeliat tangga yang lurus kayak gini tuh jadi inget mainan ular tangga gitu ya. Ya kan kalau tangga lurus gini. Tuh dia langsung ke area servis yang atas seperti toren, segala macam pokoknya. Udah cukup di taman, kita lanjut lagi ke dalam rumahnya. Ikuti terus videonya, oke? Jadi ceritanya di area lantai 1 ini adalah untuk living room Sobat Ngerumpi. Ini udah ada colokan-colokan tuh kan. Kemudian udah ada apa namanya nih, stop kontak lampu juga gitu kan. Ya biasa sih sebenarnya kalau
di ruang utama ini tuh untuk area living room, sofa, TV, bisa juga ditambahin nanti wall panel di sini gitu kan, karena rumah ini tuh masih baru, jadi belum ada furnisnya. Oke, sebelum kita ke atas langsung kita ke kamar mandinya dulu. Ini belakangan, ya. Kita kamar mandinya dulu. Sebelum masuk kamar mandi ini udah ada space, ya, space di bawah tangga, bisa dimanfaatin untuk ruang storage juga, bisa pakai kabinet gitu untuk meletakkan barang-barang sobat ngerumpi. Nah, ini kamar mandinya nih, area basah. Kemudian nih ada pakai rain shower, ventilasi yang cukup, bisa dibuka. Walaupun nggak ada apa tuh namanya exhaustnya, tapi dia udah ada ventilasinya nih, cukup. Jadi di kamar mandinya itu nggak pengap, nggak apa-apa. Kemudian dia apa namanya nih, atapnya juga nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek juga. Klosetnya udah pakai kloset duduk, udah ini dan shower, dan nih drainasenya nih, area pembuangan airnya tuh dia pas di pojok, jadi nggak meninggalkan genangan air di kamar mandi ini. Kemudian udah ada jarak juga nih, ya kan. Jangan lupa ya sobat ngerumpi, kalau di rumah sobat ngerumpi tuh harus dikasih jarak. Seperti anak tangga satu aja, kurang lebih ya 5-10 cm, nggak usah terlalu tinggi, untuk menandai batas antara si kamar mandi dengan ruang utamanya, agar si air tidak nyiprat keluar. Keren ya. Kita langsung menuju ke kamar pertama yang ada di rumah ini, kan? Gede, rapi, halus, dindingnya juga nggak ada geradakan-geradakan gitu. Kemudian udah ada jendelanya yang langsung ke taman, tapi jangan ngelompat. Ini cuma buat dibuka, dilihat, dan dinikmati. Kan keren banget sebenarnya tuh kalau di taman ini tuh dia pakai apa namanya, ditambahin kolam renang. Jadi view-nya tuh si kolam renang dari kamar. Tapi nggak apa-apa sih ini. Kalau misalnya mau taman biasa juga oke. Keren juga. Modern minimalis. Jadi konsep rumah itu modern dan minimalis. Dari luar terlihat kecil gitu ya, minimalis. Nggak kecil sih, minimalis. Bahasa sekarang tuh minimalis, tapi ke dalamnya tuh gede. Luas tanahnya 120 meter. Nih tuh udah ada jendela juga yang tadi dari depan bisa dibuka tutup. Kemudian akses menuju ke lantai 2-nya. Kita lanjut ya, kita lanjut ke lantai 2. Si railing tangganya dia menggunakan besi hollow, dan untuk handle-nya memakai kayu solid warna coklat seperti pada umumnya. Kemudian dari jarak antara tangga dengan si atapnya juga tinggi. Di bagian belakang tangganya ini ya sobat ngerumpi, dia udah ada jendela mati yang nggak bisa dibuka tutup pastinya. Terus kemudian ada ventilasinya tuh.
Jadi dia tuh optimal pokoknya tuh, pencahayaannya, udaranya juga maksimal pokoknya. Jangan lupa ya sobat ngerupi, di anak tangganya itu di sebelah kirinya ini ditambahin list dari bahan keramik atau dari bahan found wood juga boleh. Supaya apa? Supaya ketika membersihkan si tangga ini kotorannya nggak nempel ke tembok. Jadi kalau misalnya ada list di sini kan bisa dibersihin gitu kalau kotorannya nempel. Nggak apa-apa sih, udah keren. Begini juga udah keren, apalagi ditambah dengan furnis-furnisnya. Dan sekarang tempat saya berdiri ini di lantai 2-nya ya. Lantai 2-nya juga di sebelah kiri saya udah ada akses menuju balkon. Ini untuk ruang keluarga yang cukup lebar ini buat seukuran ruang keluarga ya. Kemudian ini ada kamar utama, tapi nanti kita lihat ya. Kemudian ini ada kamar kedua yang ada di rumah ini. Kita mulai dari kamar yang kedua. Gede ini. Tuh kan. Kurang lebih ukurannya sama sebenarnya dengan yang kamar pertama tadi. Dia cukup lega, kemudian nggak pengap pastinya. Udah ada jendela yang bisa dibuka tutup. Nah, view-nya langsung ke taman juga. Tuh. Jadi persis di bawah kamar yang kedua ini, itu dia kamar pertama. Gitu. Jadi kamar pertama, kamar kedua di atasnya gitu. Langsung view ke taman. Udah ada topi-topi juga di bawahnya tuh. Bisa buat kompresor AC. Oke, kita lanjut ke kamar utamanya ya. Oh iya, sebelum ke kamar utama kita lihat ke kamar mandinya dulu nih. Jadi di rumah ini tuh kamar mandi ada 3. Nah, ini kamar mandi keduanya. Maaf. Nah, kurang lebih hampir sama seperti yang ada di kamar mandi lantai pertama tadi. Ini udah ada, bedanya sih dia udah ada stop kontaknya nih buat water heater. Udah pakai downlight juga, jadi seluruh ruangan di rumah ini tuh memakai downlight. Karena konsepnya emang modern minimalis. Udah ada ventilasinya juga, jendela kecil deh ini mah. Jendela kecil bisa dibuka, terus di atasnya udah ada apa namanya teh? Ventilasi. Si dinding-dindingnya ini memakai motif kayak garis vertikal gitu. Kemudian udah ada wastafelnya, ubinnya warna abu-abu, kloset duduk. Ya kurang lebih hampir sama lah seperti dengan kamar mandi yang ada di bawah. Sekarang kita lanjut ke bagian kamar utamanya. Jadi rumah ini tuh emang gede, agak sedikit lelah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nggak akan mengurangi keseruan kita pada review kali ini. Jadi pas masuk ke kamar utama, langsung ketemu kamar mandinya. Karena kamar utama ini kamar yang paling luas. Kamar yang paling luas ini juga udah ditambahin kamar mandi. Ya kurang lebih hampir sama. Cuman bedanya dia di kamar mandi yang ada di kamar utama ini dia ada akses juga untuk ruang servis. Ya kalau kita lihat dia ada kayak pemisah gitu antara si plafon dengan untuk akses ke area servisnya. Dan ini dia kamar utamanya. Ya, cukup lega, ada balkon. Jadi tadi dari bawah itu balkonnya kan ada 2. Yang pertama akses masuknya tuh dari si kamar utama ini. Yang kedua nanti dari kamar maksud saya ruang keluarga. Ngintip sedikit balkonnya. Tuh, pintunya udah pakai sliding door. Dia balkonnya nggak terlalu luas, tapi cukup untuk 2 orang untuk ngobrol-ngobrol gini. Ya guys, aduh panas. Aduh panas. Hai, dadah. Oh. Baik sobat ngopi, sekarang kita lanjut review ke ruang utamanya yang akses langsung ke balkon. Ini juga sama, udah ada jendela juga ke taman. Keren sih rumah ini tuh, banyak gitu jendela yang bisa dibuka tutupnya. Jadi bebas mau buka yang mana tuh. Kalau misalnya di sini agak gerah bisa dibuka, di kamar gerah bisa dibuka gitu. Banyak pilihannya gitu.
Ayo Sobat Grumpy, sekarang kita langsung ke balkon utamanya. Nah, ini dia balkonnya tuh cukup lega, sedikit berbeda dengan yang ada di kamar utama tadi. Dia cukup lega untuk bisa nampung beberapa orang di sini. Kemudian sama bagian dari pagar si balkonnya dia pakai besi hollow juga dengan warna coklat tua yang serasi dengan si pintu-pintu yang ada di rumah ini, ya kan? Itu udah ada saluran pembuangan airnya juga, jadi biar nggak nyiprat nih, biar nggak nyiprat ke dalam rumah, jadi airnya tuh turun ke bawah, keluar langsung ke selokan gitu. Di balkon ini juga view-nya keren loh, tuh, ya kan? Bukit-bukit yang tadi dari jogging track tuh kelihatan, kemudian ditambah lagi dari balkon, keren banget ini rumah. Selain dapat rumah yang modern dan minimalis, di perumahan ini juga mendapatkan view yang memukau. Top banget. Itu dia Sobat Grumpy, selesai sudah kita mereview rumah keren yang ada di kota Bandung ini. Rumah minimalis modern dengan fasilitas perumahan yang oke, lokasinya strategis, rumahnya cakep. Itu. Sampai juga kita di penghujung video review kali ini. Terima kasih untuk Sobat Grumpy yang udah mengikuti video kita sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mengikuti review-review kita di rumah-rumah keren lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.